Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wahid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi hadisi qudsi, falam yasbur ala na'mai walam yasbir ala balai fahrus min tahtis samai watlub rabban siwaya. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Tunas Harta Mandiri Syariah Pemdanipun Bapak Haji Imam Mulaisa. Yang saya hormati Bapak Faiz Direktur Utama dan semua jajaran direksi yang hadir pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati kepada para pimpinan, baik itu pimpinan cabang maupun saudara saya, rekan-rekan saya PPA di wilayah Jawa Timur yang saat ini hadir di kantor pusat TAM Syariah yang ada di Nganjuk ini. Semuanya yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu maupun jabatannya satu persatu, mohon maaf bila mana tidak saya hormati pada pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan hamdalah bersamaan dengan ucapan alhamdulillah Rabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat kita dapat melaksanakan acara secara sehat pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat pada pagi hari ini semua yang hadir ini, keluarga kita, anak-anak kita semuanya
benar-benar besok di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan kepada panjenengan sedaya, saya mohon maaf. Saya yang pertama mengenalkan diri. Perlukah perkenalan Bapak? Bapak Ibu Alim, Bapak Ibu Alim. Perlukah perkenalan? Oke. Yang pertama saya kenalkan, saya nama Jatmiko Setiawan. Alamat di Desa Girirejo, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Kalau dari sini perkiraan kurang lebih hanya 15 menit saya sudah sampai rumah. Mungkin ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya? Tanya istri. Satu, anak, alhamdulillah sudah 3. Sambung Bu, Bapak. Ini mau sedoyo terus budi. Penjenengan yang hadir di sini di depan saya ini, penjenengan niatnya apa? Mungkin yang dengan menang Pulau Bogoraro apa? Bicara dengan orang yang tidak bisa menerima. Untuk ya, kesannya mungkin dan jajannya dimakan, makanannya juga dimakan. Alhamdulillah. Tujuan beneran di sini kan apa? Apa Pak? Tolabul. Alhamdulillah. Ada lagi yang sebelah selatan. Niatnya di sini apa? Aku ini ngomong ada surat tugas disuruh pimpinannya untuk menghadiri acara saya. Nek tidak hadir gaji saya di potong singkatan itu. Mau bermintahin. Ayo Bapak, dan juga sebelum melanjutkan saya mohon maaf kepada bapak-bapak yang ada di samping saya sebelah kanan, sebelah kiri, bahkan di belakang saya. Mohon maaf, saya suul adab, orang yang tidak punya adab. Niki sekecone baiknya saya berdiri atau duduk? Berdiri. Makanya suul adab. Karena apa? Perkenalan saya kurang satu. Jenengan tidak tanya, janjane kulo niku sinten? Saya ini siapa? Saya juga bagian daripada Tunas Arta Mandiri, jabatan paling yang ada di bawah. Pun pada mau. Nek pun kula aturi ngeten iki yang sudah saya katakan semacam ini, jangan suudzon, tapi harus husnuzon, berprasangkalah yang baik. Karena ini ada cerita. Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi yang ada di Surabaya itu bisa alim, bisa menjadi seorang habib yang alim. Salah satunya adalah perilaku beliau adalah tidak pernah suudzon kepada siapapun, tapi dia pasti adalah berhusnuzon, berprasangka baik kepada siapapun. Ini yang juga menjadikan salah satu beliau Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi. Salah satunya alim itu karena di sini tidak pernah mempunyai prasangka jelek kepada siapapun, pasti berprasangka baik. Makanya pada pagi hari ini saya mengatakan janganlah berprasangka buruk kepada saya. Sebaliknya saya pun juga akan berhusnuzon kepada panjenengan saya. Ada nggih? Paham nggih? Bisa mohon maaf karena saya juga bagian dari tamu syariah. Mohon maaf kepada para abang, para direksi yang ada di belakang saya, di samping kanan, di
hadirin, sekali lagi saya mohon maaf. Karena apa? Semua yang hadir ini saya yakin sebetulnya saya itu lebih rendah dari beliau-beliau. Sekali lagi saya sampaikan, saya lebih rendah ilmu saya dari beliau. Bahkan juga dari penjenengan saya lebih rendah. Dari segi umur, dari segi pengalaman, dari segi semuanya, insya Allah saya lebih rendah. Maka daripada itu saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan nanti awal sampai akhir ini mudah-mudahan diberikan hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini bisa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, mari ya, yang hadir di sini ayo kita niatkan bahwa satu, kita adalah niat silaturahmi. Yang kedua, betul yang disampaikan Bapak tadi, kita adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Karena sudah semua saya yakin tahu apa fadilahnya silaturahim. Banyak hadis yang mengatakan barang siapa yang bersilaturahim insya Allah dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang hadir ini keluarga kita, anak-anak kita dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma. Yang kedua, kita niati tolabul ilmu, kita niati mencari ilmu, hanya mencari ilmu. Karena disampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, yang disyarahkan disampaikan oleh Imam Ghazali itu ada dua daripada keutamaan orang itu mencari ilmu. Dikatakan oleh Imam Ghazali apa? Barang siapa yang hadir di tempat tolabul ilmi, di majelis-majelis ilmu yang semacam ini, Kanjeng Nabi itu dawuh, Kanjeng Nabi itu berkata bahwa pahalanya orang yang tolabul ilmi itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Angkat tangan sing saged melaksanakan sholat 1000 rakaat. Mungkin kantor hadiah wonten motor, wonten kulkas, tinggal ini angkat tangan. Siapa yang bisa seumur hidupnya melaksanakan sholat 1000 rakaat? Kita selaku orang Islam dimudahkan untuk mendapatkan pahala melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat itu samakan jenengan hadir di tempat majelis ilmu itu sama dengan melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Amin Allahumma. Yang kedua dikatakan oleh Imam Ghazali, barang siapa yang hadir di tempat tolabul ilmi yang semacam ini, itu kata beliau Nabi masih baik daripada kita menjenguk daripada 1000 orang awake dhewe iki mau campur basa Jawa sekedhik paham? Paham. Wonten sing tiyang Cina wonten sing tiyang Cina pun ngantos masuk dalam ruangan ini. Nanti kita bisa tenang. Terus corona ini kenapa? Dengan kalau saja corona jadi komunitas, komunitas lalu apa? Paham ya? Karena apa? Inilah fadilah yang beliau katakan oleh Rasulullah. Jadi tempat tolabul ilmi penjenengan datang saja walaupun ada yang geletak, ada yang sendek, sing saja ikan semangat. Pokoknya jenengan hadir di tempat majelis semacam ini itu sama dengan jenengan menjenguk 1000 orang yang sakit. Padahal kita sedaya iki menjenguk orang yang sakit itu banyak ya. Transportasi kita datang ya, hukum membawa oleh belum waktu kita habis. Mungkin kita menyebut hanya 5 menit. Tapi apa? Kanjeng Nabi ini dawuh
Siapa yang datang di majelis itu sama dengan menjenguk daripada orang yang sakit. 1000 orang yang sakit. Pernah angkat tangan juga. Yang pernah menjenguk 1000 orang yang sakit angkat tangan. Insya Allah selama hidupnya di total tidak ada 1000 kali. Tapi ditempuh oleh inilah kata beliau Nabi. Islam itu sangat indah. Islam itu mudah. Tidak ada yang memberatkan. Tinggal apa? Tinggal penjenengan ini mau atau tidak datang di tempat-tempat thalabul ilmi. Mau atau tidak datang di tempat majelis ilmu. Ya, karena baginda Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi. Jadi kanjeng Nabi itu berkata, barang siapa yang ingin mulia di dunia, maka orang tersebut harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang ingin mulia juga di akhirat nanti, kata beliau Nabi, juga fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Dan sebaliknya yang pernah disampaikan beliau Nabi, wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin mulia di dunia maupun di akhirat, kanjeng Nabi tetap jauh, kanjeng Nabi tetap berkata, fa'alaihi bil ilmi, tetap harus dengan ilmu. Maka daripada itu, pada kesempatan yang mulia ini, dalam acara saya sampaikan, ya, apalagi kita mengemban tugas yang ada di Tamsyariah ini, mau tidak mau dari jajaran PPA sampai jabatan yang lebih tinggi, semua harus mempunyai ilmu. Sing PPA yang kudu duweni ilmune PPA. Bagaimana ya syarat rukunnya Tamsyariah itu? Sambut mengertos. Sistem Tamsyariah itu double sistem apa Pak? Murabahan itu apa Pak? Jual beli. Itu dari kata riba alias keuntungan. Makanya selaku PPA terutama teman-teman rekan saya ini harus tahu syarat dan rukunnya murabah. Syarat dan rukun. Rukunnya apa saja? Murabahan. Mungkin aja jauh kok sampai. Yaudah saya dicampur juga ke nomor-nomor ya. Paham kami? Apa misalnya orang Jawa Timur? Apa? Kok pada sebenarnya ayo rukunnya apa? Ayo biar cepat dulu. Kalau nak usulkan waktu 15 menit, ini sambut setengah jam. Monggo. Ayo kita biar mengerti. Karena apa? Ini rukun itu apa definisi rukun Pak? Rukun itu bila mana ditinggalkan maka sesuatu itu tidak sah. Sama dengan rukunnya sholat. Sholat itu kalau tidak melaksanakan rukunnya sholat, maka sholat kita semuanya juga tidak sah. Nah, sah dan tidak itu tidak bisa dilihat mata Pak. Seperti halnya orang yang melaksanakan umroh, melaksanakan rukun haji, tidak bisa dilihat. Rukunnya haji kamu itu sah dan tidak dilihat mata, tidak bisa. Yang tahu adalah diri hati kita sendiri. Itu yang harus kita pahami. Jadi rukun itu harus kita jalankan, karena kalau itu tidak dilakukan, maka transaksi apapun, perbuatan apapun yang kita lakukan, maka itu menjadi batal alias tidak sah. Yang pertama langsung saja, tidak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah rukunnya murabahat itu harus adanya penjual. Apa Pak?
bisa malih sing bawa mungkin kula kayak hadiah. Napa Pak? Penjual, atau bagi harus ada penjual. Jadi rukun murabah yang pertama harus ada penjual. Yang kedua harus ada, kalau ada penjual harus ada pembeli. Kalau ada penjual tidak ada pembeli berarti namanya ya dijempol. Bahasa jempol kok. Biasanya orang-orang yang dulu itu, guru-guru saya di koperasi yang lama-lama itu jawab apa? Bahasanya dijempol. Padahal jempolnya awal kiri berapa Pak? Ya satu kanan, satu kiri, satu kaki kanan, satu kaki. Ini meski habis berarti jempolannya siapa yang dipakai? Paham ya? Jadi kalau ada penjual rukunnya murabah harus ada pembeli. Kalau sudah ada penjual dan ada pembeli, yang ketiga harus ada barang. Barang itu ada. Yang keempat harus jelas harganya, Pak. Atau saman itu jelas harganya. Yang terakhir apa? Rukunnya ijab dan qabul. Ya. 5 ini wajib dilaksanakan oleh tunas harta mandiri syariah kalau ingin muamalah kita itu berkah. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu sudah disampaikan. Ahallallahu baik wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Paham Pak? Paham Pak? Makanya akadnya kita itu adalah akad murabah. Tapi yang jelas akad di syariah Islam itu tidak murabah. Banyak akad-akad yang lain, ada mudharabah, ada yang lain, semua ijarah, semuanya ada. Cuma yang kita bahas di sini adalah murabah. Jadi pahamkan anggota kita, pahamkan nasabah kita. Kalau kita itu kitab syariah, kita itu tidak menjual uang, tapi kita adalah membiayai daripada barang yang dibutuhkan seorang anggota. Makanya saya berkata, saya tanya kepada seorang ustaz, saya bertanya, oh ya, pertanyaannya begini, saya itu di lingkungan masyarakat itu banyak seorang kiai, tapi kiai yang fanatik. Apapun alasannya, kalau kita minjami pokoknya ikut kembali lebih, itu namanya riba. Makanya jadi seorang yang cendekiawan Islam, jadi seorang Islam, makanya bahasanya Jawa ngopi yo sing kental, dolan mulai sing ngerti tatanan daripada Islam. Karena apa? Tunas harta mandiri syariah ini berlandaskan atas Dewan Syariah Nasional. Ya, jadi untuk mengatur Islam ini para ulama-ulama besar itu berkumpul jadi satu, Pak. Bagaimana untuk mengatasi ekonomi? Jadi pedoman kita adalah pedoman dari Dewan Syariah Nasional. Di situ ada. Jadi ada imam kita itu loh, Pak. Paham? Jadi kita itu ada imamnya. Kita melaksanakan harta mandiri syariah dengan muamalah yang semacam ini. Kita itu ada imamnya, ada orang yang bertanggung jawab. Masih ragu-ragu dengan syariah mandiri? Masih ragu? Paham ya? Jadi semua itu kalau ada imamnya, ada umaroknya, tidak usah ragu. Kita pastikan bahwa tunas harta mandiri syariah ini adalah menuju yang barokah dan bermanfaat. Barokah itu nopo Pak? Barokah itu nopo Pak?
barokah niku tapi diunder-under kayak gelepo wajan di wajan itu dinyalane gase anu kepalane digoreng jos dijenenge barokah. Tapi nek wis mateng tapi dimakan barokah perut lapar jadi kenyang. Sana siniku barokah niku ziyadatul khair, semakin tambah kita kebaikan. Paham Pak Ge? Dan dosen tunas kata mandiri mriki tulisane niku mriki niku tunas kata mandiri syariah barokah dan manfaat itu barokahnya itu harus tambah kebaikan. Makanya apa? Ayo selain pada pagi hari ini Pak, kita selain tolakul ilmi, kita bersilaturahim di kamar pusat ini, ayo kita niatkan bahwa kita juga pada hari ini adalah masuk di bulan Rajab. Jadi soalnya orang Rajab. Itu kena-kenaan sebenarnya sebudi kenapa nih? Indonesia nya Maret, tapi Islamnya. Ayo kita niati, ya. Kita niati pada pagi hari ini juga kita memperingati daripada bulan Rajab. Apa Pak bulan Rajab itu? Memperingati apa? Angkat tangan yang bisa menjawab 100.000. Ini yang dari aku rata rata. Kalau sampai dulu satu banyak mobil DSE. Kecuali tumpahan kulon aku cari kulon nenek lafatil la ilaha illallah. Dekat kulon ini kulon tapi itu konennya tidak kok digusik. Buyuran kan? Harusnya minyak jari kulon sing lafatil la ilaha illallah, insyaallah itu sudah di mana-mana bisa membangunkan musola jadi bisa bangun musola itu berkat itu lilit kepada orang yang dermawan. Coba. Ini yang belum jadi tempat wudunya. Kemarin saya mau minta sumbang Pak Haji dari kasar juta alhamdulillah, tapi belum cukup penolong yang sedikit mawat mawat. Tempat wudhu pulau kesana dan terus ngaji lari-lari kesana, aman. Kata dia, ayo. Jadi orang itu tidak usah dilihat dari mewahnya, tapi dilihat bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayo pada pagi hari kita niati. Kita juga memperingati daripada bulan Rajab. Populernya yang sangat dimengerti masyarakat kalau bulan Rajab itu adalah memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Di Kanjeng Nabi itu di saat malam itu diperjalankan dalam satu malam itu dari bumi ini satu malam sudah di langit Sidratul Muntaha. Percaya Pak? Percaya Pak? Nek jenengan tidak percaya berarti penjenengan tidak percaya dengan rukun iman. Rukun iman nomor berapa Pak? Ada iman. Al-imanu an tu'mina billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang itu mengaku dirinya iman, berarti perjalanannya Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi ini yang dijalankan oleh Allah, kita jenengan juga harus percaya. Karena kalau kita sudah iman harus percaya Pak. Hati kita kalau sudah beriman kita harus percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya Allah, percaya kepada kitabnya Allah yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Nek orang beriman harus percaya itu dulu. Kalau orang iman tidak percaya itu dulu, makanya menilai daripada prosesnya Isra Mi'raj, orang itu tidak akan percaya karena tidak
daripada bulan Rajab itu memang peringatan Isra Mi'raj. Tapi pada saya sampaikan pada pagi hari ini, hikmahnya kita di bulan Rajab itu tidak lain hanyalah satu, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, bulan mulianya Allah. Bahkan beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa di bulan Rajab yang mau di malam harinya, setiap malam harinya, ya, beliau itu selalu mengumandangkan takbir, mengumandangkan tasbih, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang semacam ini, ibadah-ibadah di bulan Rajab, maka beliau Nabi Muhammad ini satu akan memberikan hati umatnya itu hati yang tidak mati. Apa Pak? Apa Pak? Orang yang mau memuliakan bulan Rajab semacam ini dengan adanya kegiatan ibadah, kegiatan sholat tahajud, kegiatan zikir, istighosah dan semuanya, itu yang pertama kita diberikan hati kita tidak mati. Yang mati yang bagaimana Pak? Gimana nih? Saya setuju kalau dari orang ini. Oke, kondisi kami cekam Pak. Loh, dengan yo terus semangat. Oke, kita tidak diberikan hati yang mati. Apa artinya mati itu? Hati kita itu mudah untuk menerima petunjuk-petunjuk yang baik. Jadi kok anak PPA di loreng pimpinane, cah, ojo ngedrop sanggot Pak. Apa? Jangan ngedrop satu tempat bakar, kartu itu pelanggaran, bahkan ada apa Pak? Sering terjadi double promise. Kok ngerti? Betul tentang jangan bertanya gitu Pak. Kok ngerti sampean Pak? Enggak. Mergo aku yo kelagu. Nih, ngaten nek maksudnya. Kok ini jelas ya? Jelas. Berarti kalau ini jelas Pak. Ya Allah. Sing mriko paham, sing kita paham. Berarti kalau ini jelas Pak. Tukang ngedrop. Pak Julio matur tukang Memberi pembiayaan. Nah, tukang pembiayaan. Nek tekso namanya tukang bengok, tukang bengok itu yo vokal. Kita tentuin namanya tukang pembiayaan ya. Umur paham ya tadi kali ya? Ngerti. Ya. Bahkan kita harus yang cerita Pak dari seorang PPA. Ya Allah, Mas, iki enek tonggo arep ngejoni pembiayaan Mas. Langsung pokoknya direalisasikan berarti ada indikasi sing diajak dewe bae diutang karo awake dhewe wong kuwi kon nyairno basa obat cair duwike digawa dheke wayahe bayar dhewe ora kuat wonten ngene iki Kata. ya Allah wonten ngene iki berarti kita harus beristihad harus hati wong itu jelas lho memang saya itu PPA bukan pembiayaan ngertos maksudnya ngoten ya. Nah, pelaku itu di dalam sistem manajemen termasuk aktuating. Jadi fungsi manajemen ada berapa? Bukan cabang yang tertentu yang kita tak paham ya, bolongku PPA menggesek, tak paham. Fungsi manajemen itu ada poak apa? Ya itu lho Pak, tunggale dilepung, diundur-undur, dibuat cash poak. Ini termasuk fungsi manajemen Pak. Apa Pak? Fungsi manajemen poak, berarti satu kan P itu apa? Atau bahasa Inggrisnya jenenge planning atau perencanaan, betul. Yang kedua, O-nya apa? Organisasi. Ini fungsi daripada manajemen. Yang terakhir yang ketiga apa? A itu apa? Aktuatif berarti awake di kanca-kanca PPA kata. Kancamu sing ndi lagi?
BPA. Belum Belum bisa dipakai. Belum bisa dia udah tak mundur. Terus kita ini lebih tinggi daripada saya. Bisa dibantu dong itu. Dapat tahu perlu di lainnya semua punya cabang. Lainnya ini para cabang. Kayak punya segoro. Kowe nek aku dalil aku wis roh dalilmu dhisik dhewe kaya bab. Paham Pak nggih? Jadi yang keempat itu adalah pelatihan pelaksana. Dua penjenengan teman-teman PPA-nya adalah pelaksana. Yang buah yang terakhir tak tuliskan sekalian apa? Buah C itu apa? C kena kontrol. Jadi adalah pengendali. Makanya PPA, teman-teman PPA yang menyadarkan diri saya sendiri nek awake dicek ojo ngersul, ojo sakit hati. Memang fungsi dari manajemen yang terakhir itu adalah kontrol. Ya, dicek barang harus rasa didelete. Jadi teman-teman kita yang gagal itu pengawas itu kadang kalau dibidui Pak. Guyu Bapak ini pengawas. Tahu dibidui Pak ini Pak. Tukang bidui Pak. Oke Pak, pengawas ada yang harus dibidui kena. Yang kejadian banyak yang menggunakan uang itu ini controllingnya kurang maksimal. Jadi pengawas kita yang menganggap di Gojek baik ke pengadilan apa turun. Nanti kita tahu saya atas yang mana Pak Munasir Gabi apa Pak pengawasan kita pergi dihitung ya saja semuanya itu apa Pak Munasir di bagian menawi ini belum berdepan. Ayo jadi seorang pengawas yang sebagai kontrolir tadi. Yang kejadian yang ada itu apa sih kelas begini Pak ini wis titip sing pengawas harus jeli kok menteri penjenengan boten Pak BPPA menteri pengawas kurang sekali. Jadi kejadian yang pemakaian itu begitu seakan-akan petugas itu masuk rumahnya orang untuk kembali lagi Pak sudah titip Pak sudah bayar pada kartu tersebut tidak bertuan. Yang ini pengawasnya sudah seperti paham Pak dan juga dibantu oleh pimpinannya. Nanti sudah pimpinan ojo pimpinan sing duduk terus pengawasnya jadi dibina ya diikuti dibantu saling tolong menolong. Makanya apa Bapak Ibu? Ini dalam sebuah pondok diriwayatkan ada cerita sedikit Pak. Seorang kiai ini punya 40 santri. Ada salah satu santri ini yang diutamakan oleh seorang kiai. Yang 39 santri ini protes. Wahai seorang kiai, oh ya, ada apa? Saya protes karena apa seorang kiai ini kok mengutamakan daripada yang satu santri ini diutamakan Pak. Diperlakukan yang tidak sama dengan 39 santri. Diberlakukan bukan berarti ditabur, tidak, dipukul, tidak, dimarahi, tidak, bukan itu. Setelah ada pertanyaan itu dari seorang santri, maka 40 santri dikumpulkan jadi satu. Kiainya berbicara, wahai santriku semuanya, pada hari ini kamu semua saya kasih ayam 1 dan pisau 1. Semua dituli Pak. Tahu nanti dituli Pak. Misalnya dibagi bonus apa? Dituli dibagi bonus. Jadi bapak ini kayak ayam 1 kalau pisau 1. Semua kebagian. Semua sudah terima ayam 1 dan pisau 1 sudah kiai. Ya sudah. Sekarang kamu semuanya bertebaran, kamu di mana kamu berada? Sembelih di mana ayam itu yang tidak tahu. Oh, ada santri sing delip nang isor. Bapak niki tangga, bapak ketiwong renek. Kakak sar.
sing buli ning jero kamar tak umur di beleh. Terus pokoknya santri-santri yang 39 itu tadi dimanapun berada dia merasa tidak ada orang, tidak ada siapapun yang mengawasi, pokoknya ayam disembelih. Sudah waktunya kembali, santri kembali. Ada salah satu santri kembali dalam keadaan masih bawa pisau dan ayam pun masih hidup. Ditanya, kenapa kok yang santri satu ini tidak disembelih? Tidak disembelih. Apa Pak? Sudah bisa jawab? Karena apa? Santri yang satu tadi merasa aku dikongkong kiai, suruh menyembelih ayam ini, tak cari, tidak ada tempat yang aman, tidak ada orang yang tidak tahu. Merasa bahwa Allah yang sangat lebih tahu kepada kita. Akhirnya seorang kiai menyampaikan, inilah wahai santriku semuanya, yang menjadikan satu orang ini menjadi seorang santri yang utama. Karena apa? Dimanapun berada, diperintah karo kiai ini kon nyembelih ayam, bilangnya tidak ada orang, tidak ada yang mengawasi, tapi dia yakin bahwa Allah lah yang lebih gak disembelih. Paham? Intinya di sini. Berarti apa? Kalau kita bekerja di bank syariah ini, kalau bukan haknya berarti jangan dihak. Nah itu ilmu yang kita dapat. Nanti kita lihat. Ya. Berarti ini enek pengawas, tidak ada pimpinan, perilaku kerja kita tetap sesuai dengan SOP. Nek diikuti pengawas, pembiayaannya seakan-akan sesuai dengan SOP. Nek gak diikuti, wes pokoknya boleh angkutan ruangin jalur mau dikasih. Ini ibaratnya pelajaran semacam ini Pak. Ayo hati-hati. Berarti kita itu tidak ada orang maupun ada orang, selalulah kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Biar apa Pak? Biar hidup kita itu berkah. Paham? Biar kita hidup kita berkah. Kita alhamdulillah Tunas Arta Mandiri sudah hijrah dari konven menuju syariah. Inilah berkahnya Pak. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab. Ada sih jawab enggak di lapangan? Allah syariah, kalau syariah podo ae. Ngoten? Itu ada bahasa yang semacam itu? Ngoten Pak? Bicara mewangi ngampuk. Jawab sih ngampuk Pak. Sing saya tidur ini ngoten kira-kira nek berbunyi ngoten. Allah syariah, kalau syariah podo. Nah, sini wonten sing ngoten niku. Dengar suara itu? Yang jelas syariah dengan syariah itu tidak sama. Yang membedakan apa? Akadnya. Paham Pak? Makanya kita hati-hati dari seorang Islam. Tergantung akadnya. Nek akad itu sesuai dengan syar'i, tadi rukun-rukun murabahah itu dilaksanakan, berarti muamalah kita itu adalah paham Pak? Paham Pak? Ya, harus paham. Biar apa? Biar tidak ada kesan bahwa kita itu riba, tidak ada. Riba itu adalah menjual uang kembali uang. Kita tidak murabahah. Menjual barang sudah disepakati sesuai dengan harganya, perjanjiannya sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Ya, akadnya kita terimakan, akad dengan pernyataan, akad dengan lisan, semua sama ikhlasnya, itu berarti sah. Sistemnya daripada syar'i, yang membedakan itu akadnya. Gitu loh Bang, itu harus paham. Karena apa? Orang yang memakan riba, Pak. Ya Allah, orang yang memakan riba itu apa? Angkat tangan. Angkat tangan Pak. Riba itu apa? Riba itu adalah satu yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Riba itu zada. Zada itu bertambah
tambah, sangat berkembang terus. Itu namanya riba. Tidak jelas, tidak ada kejelasan. Harganya itu berapa tidak ada. Bahkan orang-orang Batak itu kalau saya dengar di pasar itu Pak 1 juta tiap hari ngasih 20 tiap hari sholat 20.000 dalam pembiayaan 1 juta. Kan hutang 1 juta itu tiap hari ngasih 20.000. Itu pun yang 1 juta walaupun waktu sampai 1 tahun 1 jutanya masih 20 si bendino sampai setahun. Ini nomor hasil. Ini loh Pak termasuk yang namanya riba. Paham Pak? Kanjeng Nabi nanti jauh Pak diriwayatkan. Setelah lagi ya 5 menit lagi. Ini bahayanya riba. Kanjeng Nabi itu suatu saat diisrakan. Pada malam hari itu melihat ada sebuah kuburan. Ada salah satu yang ada di kubur itu isi perutnya itu ada ular, hanya kolot jengking. Padahal ular, kolot jengking, kelelawar dimakan oleh orang Cina yang menyebabkan borok. Islam gak mengajarkan menabui. Mana kolot jengking mana? Karena itu termasuk binatang-binatang yang menjijikan kelasnya kalau di Islam itu tidak boleh. Kelelawar di atas piring masih ada sayapnya dimakan kelamuk-kelamuk. Z nopo Z. Paham lagi? Makanya apa? Agama-agamanya Allah banget. Karena apa? Saya yakin Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini dan hadis-hadisnya, saya yakin sampai dunia ini kiamat pun Al-Quran pasti masih mampu untuk menghadapi perkembangan zaman. Betul? Zaman yang modern ini yang tidak tahu agama kira-kira gimana Pak? Tiap harinya hanya malam hari waktu bawa mabuk aku bertumpuk dari kancaku baik bisa kan Pak? Karena apa? Dia tidak tahu ilmu agama rusak apa rusak lah. Tapi nek ngerti agama ya Allah. Terus toh sak rusak yang ngerti agama insya Allah. Oke. Menggok sing nemen niku insyaallah tidak. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air, seiman dan sekeyakinan yang saya hormati. Lagi sebangsa lagi. Karena Indonesia Raya pun juga sudah memerintahkan apa Pak? Di dalam lagu Indonesia Raya disampaikan apa Pak? Saya ingin tahu. Kata-kata mutiara di lagu Indonesia Raya apa Pak? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dari zaman kita belum lahir, lagu Indonesia Raya ini menyampaikan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ojo bangun raganya itu, jiwanya harus kita bangun. Karena apa Pak? Ibadah orang Islam itu kebanyakan banyak yang membutuhkan harta. Contohnya apa Pak? Haji. Butuh duit nggak Pak? Sama sekalian haji angkat tangan. Mau sambil dibandingin ya. Sing haji kesana suka ngingin awal duit dok ya. Untuk jawabannya seperti apa? Bayarane tidak semacam itu. Betul. Orang haji, orang umroh itu tidak mengenal hartanya orang itu banyak, karena itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo minder ya. Belum mereka enggak usah minder. Allah yang memanggil kita. Nek awake dhewe tenanan, ibadah tenanan, demi menabung semuanya insyaallah Allah juga akan memanggil kita. Bahkan kita masuk
tawasul saya sampaikan. Nek penjenengan ziarah tempatnya Yai Hamid Pasuruan tahu? Ini ada orang yang dari Pasuruan. Itu ada orang yang berbicara begini. Nek penjenengan ziarah neng gone Syekh Hamid Pasuruan, dalam masuknya gawura itu mau ke makam, daftar hadiri sampean kuwi turu sono, mau penjenengan namanya imam kuwi kaya ono haji. Insya Allah tawasul itu gampang sampean dipanggil oleh Allah. Tapi syaratnya yang butuh nyambut gawe. Loh, diguyu jadi. Gak percaya? Pak Haji Sepul iso berangkat haji mereka mau nyambut. Karena ibadahnya orang Islam itu kebanyakan ibadah yang membutuhkan dana, ibadah yang membutuhkan harta, haji, umroh, zakat, sedekah, semacam ini sarasian. Kalau mau sampai dari jajan kalau pulang gimana? Ini gunung. Angkat tangan sing sono gunung 100.000. Nek gunung gak terima apik kok gak mana. Ya Allah, tamsare sugih kaya kantore megah kaya sa Indonesia koperasi ora dapat kantor kaya ini. Allahumma mudah-mudahan beliau Pak Haji Imam Muhammad diberikan panjang umur, diberikan harta berkah yang melimpah ruah, yang bisa bermanfaat kepada karyanya semuanya. Ini waktunya hatar akhir. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Ayo bekerja, tapi bekerja yang halal, yang bebas dari riba. Ini caranya, akadnya murah. Paham ya? Riba harus kita diubah. Jadi Kanjeng Nabi itu ternyata tadi saya teruskan, bisa melihat makam itu ternyata di dalamnya perut itu ada ular, ada kolot cengkeh, ada binatang-binatang yang itu. Ternyata dijawab oleh malaikat Jibril karena orang tersebut memakan harta yang riba. Na'udzubillah. Ini saya teruskan sedikit. Kalau sedikit lagi mau saya tanya, bagaimana kehidupan kita ini biar bermanfaat? Barokah sudah kan? Barokah tadi apa tadi? Ziyadatul. Jadi ini penjenengan kerja di Tang Syariah ini menjadi barokah, itu tandanya penjenengan semuanya, tandanya kita semuanya ini berarti semakin lama semakin baik. Itu berarti pekerjaan kita barokah. Nah, bagaimana biar kehidupan kita itu dalam bekerja biar bermanfaat, Pak? Kehidupan kita itu biar bermanfaat. Niati pekerjaan ini dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena lillah. Insya Allah penjenengan nek gelem bekerja niat lillah, bismillah aku nyambut gawe tinggal ngupengi anak bojo lillahi ta'ala. Insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermanfaat. Oke, yang terakhir pesan saya bahwa pada kesempatan yang mulia ini tidak lain Kanjeng Nabi niku dawuh ada salah satu dosa. Di antara dosa-dosa ini ada salah satu dosa bahwa Kanjeng Nabi niku ngomong matur datang umatnya ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan haji. Tidak ada dosa yang bisa ditebus dengan zakat, tidak bisa. Hanya bisanya ditebus dengan bersemangat kita bekerja. Oke, maka yang sedang kalau barang ini bisa sampaikan kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam siang hari ini, ya. Jadi yang pertama, marilah kita bersemangat untuk bekerja. Ya, Allah tidak merubah sikap suatu kaum apabila kita tidak mau merubah. Jadi kita harus bekerja. Yang kedua, kesimpulannya adalah harus kita menjauhi riba, karena riba itu sudah diumpamakan Nabi semacam itu tadi, bahayanya riba. Hidup kita ingin bermanfaat, jadilah pekerjaan kita ini diniati karena lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, bahwa di bulan Rajab ini marilah kita setiap hari di bulan Rajab kita berpuasa.
beribadah, berzikir di malam hari, karena kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ada saya sampaikan, apabila ada kurang dan lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.